Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Marta Nur Fadila dengan NIM 2313480 dari kelas BKI 6C. Nah, untuk seperti biasa, setiap minggunya aku selalu upload tugas learning journal. Nah, untuk minggu ini, learning journal pertemuan ke-9. Nah, seperti biasa, untuk di awal pertemuan itu, kita selalu ada maju 3 orang secara acak dan ditunjuk oleh bapaknya. Nah, untuk hari Senin kemarin tuh, untuk yang pertama, maju ke depan itu ada Asi. Asi ini membahas tentang pelecehan seksual yang di tahun ini tuh lagi marak-maraknya banget. Sebenarnya udah bahaya banget ya, udah marak banget dari tahun ke tahun tuh. Nah, tahun ini tuh banyak banget korban-korban dan sampai viral di kampus-kampus tentang pelecehan seksual. Ya, nah yang kedua itu ada Ikram. Ikram membahas tentang mengingat Tuhan. Itu kalam ilahi banget buat kita di pagi hari. Nah, yang ketiga ada Irfan. Irfan membahas tentang 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Oke, next ya. Dan setelah maju 3 orang, itu ada yang membahas tentang cerpen. Yang 2 orang ada Empit membahas tentang ceritanya Empit, ya cerpennya Fitriani. Dan yang kedua ada Dika juga. Itu secara fiktif aja, tidak secara nyata ya mereka tuh. Cerpennya bagus-bagus banget, apalagi Fitriani gitu ya, lucu banget. Gitu. Oke, next bapaknya itu mengasih materi, tapi karena tidak sempat jadinya ngasih materi PPT aja langsung di-share ke grup, tidak membahasnya di kelas, tapi membahas tentang sedikit-sedikit di kelas. Materinya tentang fobia berbicara dan demam panggung. Wow, ini sering banget ya terjadi di kalangan-kalangan kita untuk public speaking. Ya, jadi demam panggung ini adalah rasa takut yang berlebihan saat kita berbicara di depan banyak orang dan ternyata banyak orang yang mengalaminya seperti itu. Entah itu dari deg-degan, gemeteran, ya sakit perut gitu. Oke, next ya. Kedua, itu ada ciri-ciri fisik. Nah, kalau kita lagi mengalami demam panggung tuh, biasanya tubuh kita tuh langsung bereaksi seperti kayak rasa gemetar gitu ya, nafas tidak teratur, bahkan bisa sampai keringet dingin. Nah, pengalaman saya tuh, saya tipe orang yang seperti itu juga, pernah mengalami fobia demam panggung untuk public speaking. Itu kalau saya tuh sakit perut gitu, tiba-tiba sakit perut secara tiba-tiba dan rasa gemeter banget sampai keringet dingin pun pernah gitu ya, saya untuk pengalaman pribadi saya sendiri. Nah, kadang juga yang suara bergetar atau bahkan hilang, dan ada yang juga sampai mual, sampai merasa dirinya itu pusing gitu. Nah, untuk next slide ketiga, itu ada ciri emosional dan pikiran. Dari sisi perasaan, pikiran, biasanya tuh kita jadi takut untuk dinilai orang lain. Kita juga sering khawatir, ya lupa materi, tiba-tiba blank yang ada di pikiran kita gitu. Dan jadinya tidak fokus untuk berbicara di depan orang banyak. Hal ini tuh membuat kita merasa lebih panik dan tidak percaya diri. Oke, next di slide keempat ada dampak negatif dari demam panggung atau fobia nih ya teman-teman. Untuk di slide keempat dampak negatifnya itu kalau dibiarkan demam panggung itu bisa berdampak buruk banget loh teman-teman. Nah, contohnya kita jadi menghindari tampil di depan umum, performa belajar atau kerja menurun, bahkan bisa menghambat perkembangan diri kita dan membuat kita makin tidak percaya diri. Itu kayak dampak negatifnya tuh seburuk itu teman-teman ya. Nah, yang slide kelima itu ada penyebabnya. Ada beberapa penyebab dari demam panggung. Ya, yang misalnya pengalaman buruk di masa lalu, kurangnya persiapan, terlalu perfeksionis gitu ya, atau merasa percaya dirinya itu yang rendah gitu. Bahkan faktor genetik pun itu mempengaruhi loh teman-teman, penyebab dari demam panggungnya itu. Oke, next di slide ke-6 ada cara mengatasi persiapannya.
Cara mengatasinya itu yang pertama adalah persiapan ya teman-teman. Kita juga harus benar-benar memahami materi yang apa kita akan sampaikan di depan audiens, latihan berkali-kali, dan bisa juga merekam diri kita latihan gitu ya untuk evaluasi. Nah, selain itu penting juga loh teman-teman untuk membayangkan keberhasilan kita agar lebih percaya diri terhadap diri kita sendiri, teman-teman. Nah, next untuk di slide ketujuh ada teknik relaksasi. Nah, kita juga sering menggunakan teknik relaksasi ini seperti tarik nafas dalam meditasi atau relaksi otot ya teman-teman. Dan sebaiknya hindari kafein, kopi ya sebelum atau kafein lain sebelum tampil supaya tidak makin tegang untuk menghadapi di depan audiensnya ini teman-teman. Nah, ada tipsnya juga ya. Ada beberapa tips sederhana untuk demam panggung ini tersendiri teman-teman. Seperti latihan di depan cermin, mengatur nafas, berpikir positif. Kalau misal kita berhasil berbicara di depan orang banyak, wah aku berhasil gitu. Dan diri kita tuh makin percaya diri teman-teman. Dan bikin kita jadi kayak kalau udah ngerasa kita berhasil gitu, kayak alhamdulillah aku berhasil, jadi kita makin di suatu hari nanti kalau kita berbicara di depan umum lagi kita bakal percaya diri gitu, seperti itu teman-teman. Nah, dan menganggap prestasi itu sebagai hal yang menyenangkan, bukan beban. Jadi pikirannya aja yang negatif, yang positif-positif, sorry. Jangan pemikiran yang negatif. Kalau misal aduh aku di depan mau berbicara di depan orang banyak, pasti bakal diledekin, bakal di komen-komen negatif. Aduh nggak banget deh. Nah teman-teman jangan berpikiran seperti itu ya teman-teman. Jadi berpikirannya secara positif positif aja. Misal kalau kita maju, wah aku jadi makin percaya diri nih, aku makin banyak kenal orang banyak gitu ya, dikenal banyak orang, sorry, dikenal banyak orang gitu ya. Aduh aku balelol banget nih ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk penutupnya, jadi demam panggung itu hal yang wajar untuk bisa kita dialami siapa aja ya teman-teman. Seperti saya pun, saya pernah mengalami itu demam panggung, tapi dengan latihan, persiapan, dan teknik yang tepat. Jadi kita tuh tahu cara mengatasi kita tuh seperti apa. Jadi jangan takut untuk mencoba karena semua orang tuh punya potensi untuk berbicara untuk menjadi pembicara yang baik. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.